Jati dengan nomor NPM 234102226, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Di sini aku akan membahas tentang stunting. Apa sih itu stunting? Stunting adalah masalah kurang gizi yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh dalam waktu yang cukup lama. Hal ini juga mengakibatkan lambatnya pertumbuhan pada anak. Dalam masyarakat Indonesia saat ini, stunting bisa terjadi pada ibu hamil ataupun anak balita. Pada ibu hamil sangat diperlukan protein dan juga gizi yang seimbang supaya janin yang ada di dalam perut bisa berkembang dengan semestinya dan tidak mengalami kekurangan berat badan. Ada yang namanya 1000 hari pertama kehidupan atau yang disingkat HPK, yaitu sejak awal dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun itu adalah masa emas di mana pertumbuhan otak yang sangat pesat mendukung semua proses pertumbuhan anak. Sehingga jika misalkan tidak diimbangi dengan gizi yang seimbang dan juga protein, akan menyebabkan stunting pada bayi. Di sini saya mengambil sebuah kasus, yaitu peduli terhadap stunting, Polres Nganjuk berikan bantuan sosial kepada balita. Pada Senin 27 Februari 2023, AKB Roni Andreas melakukan aksi nyata dengan gerakan peduli stunting untuk selamatkan generasi penerus bangsa. Aksi tersebut dilakukan dengan menggelar bakti sosial dengan mengusung tema Cukup Gizi Lengkapi Imunisasi dan Perbaiki Sanitasi. Menurut AKB Roni, langkah terbaik yang dapat dilakukan untuk mengurangi penyakit stunting ini adalah memberikan asupan makanan dengan gizi yang cukup kepada ibu yang sedang hamil. Sedangkan untuk balita, orang tua dapat membiasakan anak untuk mengkonsumsi ikan dan sayuran sejak dini. Karena di Nganjuk sendiri banyak sekali pekarangan rumah yang cukup luas, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menanam sayur mayur dan memelihara hewan ternak seperti ayam dan ikan. Selain hemat biaya, bahan masakan kita juga mengetahui tingkat kebersihan karena kita sendiri yang menanam dan memberi makan hewan ternak tersebut, sehingga gizi bisa seimbang dan juga tidak terjadi kekurangan gizi pada anak. Yang selanjutnya ada faktor risiko yang dapat mempengaruhi terjadinya stunting. Yang pertama, berat badan lahir. Berat badan lahir sangat berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan balita. Bayi yang lahir dengan berat badan rendah atau BBLR ialah bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 250 gram. Bayi yang lahir dengan kondisi kurang dari berat badan yang seharusnya ini akan sulit mengejar ketertinggalan pertumbuhan awal, sehingga akan mengalami hambatan pada pertumbuhan dan perkembangannya, serta akan terjadi kemunduran fungsi intelektual dan bayi lebih rentan terhadap infeksi. Yang kedua, yaitu ASI eksklusif. ASI eksklusif pada bayi umumnya diberikan saat bayi lahir di dunia sampai dia berusia 6 bulan. Saat ASI eksklusif ini tidak diperbolehkan untuk diberikan makanan atau minuman tambahan, jadi full ASI selama 6 bulan. Kenapa harus full ASI selama 6 bulan? Karena ASI memiliki banyak sekali protein dan gizi yang cukup untuk bayi sampai dia berusia 6 bulan. Tetapi jika bayi sudah berusia 6 bulan atau lebih, itu memerlukan asupan protein tambahan, yaitu makanan. Manfaat ASI eksklusif ini juga sangat banyak.
antaranya meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan kecerdasan mental dan emosional, perlindungan terhadap penyakit, dan meningkatkan jalinan kasih antara ibu dan anak. Yang ketiga, faktor yang ketiga yaitu tingkat pendidikan. Jika seseorang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan memiliki wawasan serta pengetahuan yang lebih baik dibanding berpendidikan rendah. Blessing Jaka Akombi et al. Mengatakan bahwa seorang balita yang lahir dari orang tua yang terdidik cenderung tidak mengalami stunting dibanding balita yang lahir dengan orang tua yang berpendidikan rendah. Misalnya dalam pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dan edukasi lainnya selama masa kehamilan yang mempengaruhi tumbuh kembang balita, orang tua yang memiliki pendidikan tahu seberapa pentingnya ASI eksklusif itu dan sangat memperhatikan tumbuh kembang anak agar tidak mengalami stunting. Faktor yang keempat yaitu pendapatan orang tua. Pendapatan orang tua ialah pendapatan yang didapat dari satu orang ataupun gabungan dari kedua orang tua dalam satu bulan. Pendapatan yang memadai tentu dapat menunjang kebutuhan anggota keluarga dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Misalnya, bayi setiap bulan membutuhkan imunisasi agar kekebalan tubuhnya terjaga, sehingga bayi tidak mudah sakit, dan makanan yang sehat juga sangat bermanfaat dan juga dibutuhkan bagi bayi yang mulai empasi sekitar 6 bulan. Jadi dengan pendapatan orang tua kita bisa memberikan makanan ataupun tunjangan kesehatan yang terbaik untuk anak. Faktor yang kelima yaitu tinggi badan orang tua. Stunting itu tidak hanya akibat kurangnya asupan makanan, namun juga karena tinggi badan orang tua. Misalkan ada ibu yang tinggi badannya kurang dari 150 cm, itu termasuk faktor resiko terjadinya stunting pada balita. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan antar generasi ibu pendek dengan pertumbuhan janin dalam uterus. Dan juga jika misalkan terlahir dari orang tua yang tinggi, itu juga bisa membuat anak menjadi tinggi. Jadi tidak hanya faktor makanan saja yang mempengaruhi tinggi badan anak, tapi juga tinggi badan orang tua ataupun keturunan dari orang tua juga mempengaruhi tinggi badan. Yang selanjutnya yaitu pencegahan stunting. Periode 1000 hari pertama kehidupan merupakan periode emas dalam proses tumbuh kembang balita. Gangguan pada proses ini akan mengakibatkan gagalnya tumbuh kembang balita yang berpengaruh terhadap status gizi dan kesehatan pada saat dewasa. Oleh karena itu, perlunya upaya untuk mencegah stunting, mengingat juga bahwa prevalensi stunting di Indonesia ini sangat tinggi. Pemerintah telah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2013 mengenai Gerakan Nasional Peningkatan Kecepatan Gizi yang berfokus pada kelompok usia pertama 1000 hari kehidupan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ibu hamil mendapat tablet tambah darah atau TTD minimal 90 tablet selama kehamilan. Yang kedua, memberikan makanan tambahan untuk ibu hamil. Yang ketiga, mencukupi kebutuhan gizi. Yang keempat, melakukan persalinan dengan dokter atau bidan yang ahli. Yang kelima, memberikan inisiasi penyusuan dini atau IMD. Yang keenam,
memberikan air susu ibu atau ASI secara eksklusif selama 6 bulan. Yang ketujuh, memberikan makanan pendamping ASI atau empasi untuk bayi di atas 6 bulan hingga 2 tahun. Yang kedelapan, melakukan imunisasi dasar lengkap dan vitamin. Yang kesembilan, melakukan pemantauan pertumbuhan balita di posyandu terdekat. Yang kesepuluh, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mari kita cegah stunting demi generasi penerus bangsa yang cerdas dan berintegritas. Dadah!